Assalamualaikum warahmatullahi adik-adik. Gimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita diparingi sehat semuanya. Tetap menjaga kesehatan ya adik-adik ya. Kita selanjutnya sebelumnya kita mempelajari tentang pokok-pokok isi ajaran Al-Qur'an. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang struktur atau sistematika ayat dalam Al-Quran. Apa sih struktur atau sistematika ayat dalam Al-Quran itu sendiri? Baik, mari kita pelajari bersama. Yang pertama, apa pengertian ayat? Struktur ayat dalam Al-Quran. Jadi di sini apa sih ayat? Ayat itu secara etimologi, secara bahasa diartikan sebagai mukjizat, ibroh, tanda, dan dalil penjelas. Secara terminologi, ayat itu diartikan sebagai susunan kata dari kalamullah yang terdapat dari sebuah surat dalam Al-Quran. Susunan kata dari pembicaraan Allah yang terdapat dari sebuah surat dalam Al-Quran. Itu adalah surat menurut istilah. Artinya ayat menurut istilah. Yang ketiga, menurut tokoh, ayat adalah sekelompok kata yang mempunyai awal dan akhir yang termasuk dalam suatu surat dalam Al-Quran. Itu artinya ayat menurut tokoh. Selanjutnya, struktur atau sistematika ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, ijma atau kesepakatan, konsensus ulama sepakat bahwa urutan, struktur, sistematika, susunan, tertib ayat dalam Al-Quran atau mushaf yang kita pegang pada saat ini atau kita mengenal dengan mushaf Utsmani merupakan taufiki, yaitu berdasarkan petunjuk Allah dan ketentuan tersebut datang dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi susunan ayat dalam surat dalam Al-Quran mushaf kita pada saat ini merupakan taufiki, ada ketentuan dari Nabi yang mana ketentuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jelas ya? Selanjutnya, dasar ketetapannya. An Utsman bin Abi Asi qala kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan id sakhasa bi basarihi thumma sawwabahu hatta kada ay yulziqahu bil ard qala thumma sakhasa bi basarihi faqala adani Jibril fa amarani an adaa hadhihi al-ayah bihadal maudi man hadhihi surah. Jadi di sini ayat ini menjelaskan dari Utsman bin As, ia berkata, aku sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba pandangannya menjadi tajam, lalu kembali seperti semula. Kemudian beliau berkata, Jibril telah datang kepadaku dan memerintahkan aku agar meletakkan ayat ini dari surat ini. Nah, dari ketetapan ini dapat kita mengatakan bahwa susunan surah ayat dalam Al-Quran itu merupakan ketentuan Nabi. Ketentuan Nabi itu datangnya dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi tidak ada keraguan-keraguan bahwa ayat merupakan taufiki, ketentuan dari Nabi. Indikasi lain dari dasar penetapannya, yaitu bacaan Nabi ketika sholat yang mengurutkan susunan ayat-ayat Al-Quran dalam membacanya. Ataupun ketika beliau berkhutbah Jumat, beliau membaca dari surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Nah, itu merupakan urutan sampai sekarang yang kita pegang. Jadi urutan ayat dalam surat itu merupakan taufiki, ketetapan dari Nabi. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW selalu mengulangi hafalannya di hadapan malaikat Jibril setiap tahunnya. Bahkan pada tahun terakhir sebelum beliau wafat, Nabi sempat 2 kali mengulangi hafalannya.
Jadi di sini menunjukkan bahwa Nabi menjaga betul susunan-susunan ayat itu dalam Al-Quran. Jadi ini yang disebut dengan taufiki, bersumber dari ketetapan Rasul, di mana ketetapan atau ketentuan Rasul untuk menyusun ayat-ayat dalam surat itu sendiri merupakan ketentuan Allah melalui malaikatnya, yaitu malaikat Jibril. Jadi benar dan jelas bahwa susunan ayat dalam surat Al-Quran atau kita pegang dalam mushaf kita, mushaf Utsmani pada saat ini, merupakan taufiki, ketentuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Ketentuannya itu merupakan ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Selanjutnya,
tetap semangat dalam mencari keseharian kalian. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.